Assalamualaikum, Kak Angga, Kak Indra. Halo Mbak Edi. Ayo Kak Angga. Halo Kak, gimana? Kak. Saat Kak Indra, Habis ke MCO nih Kak. MCO. Betul kan lutut. Kayaknya di tepi sungai lah tuh ya. Ini nih di Sungai Durian nih Kak nih. Oh, Sungai Durian. Tempat Banyak udang lah Kak situ. kontrakan kawan nih. Hmm, Kawan Pak Edi. Futsal kah kemarin? Eh, Futsal kah kemarin? futsal itulah kena lutut tuh. Lutut tuh bengkak. Pak Edi biasa bawa O2SN kah Pak Edi? Baru tahun kemarin. Bawa renang, Renang Pak Kak Dodi. Kak Dodi. Ya, Oh, yang sampai ke provinsi itu. oh iya, pantasan saya sering lihat Kak Dodi. Rupanya satu aliran renang. Kak Dodi, spesialis renang. Heeh. Ada Mantap. satu lagi tuh yang agak dari tentang tuh yang agak senior senior tuh. Siapa? Pak Ramlan. Siapa namanya tuh? Parah Renang lah. juga. Renang Itu juga kah? sering juga renang juga, sering juara deh itu. Pak Tusono namanya. Oh, Orangnya agak kecil kan? nah betul, kecil-kecil Iya. rendah-rendah. Pak Tusono. Oh, Sekarang di Sungai Raya. oh pindah deh Pak. Pindah mutasi. Oh, Makanya ganti Dodi. oh, oh. Dulunya Pak Tusono itu sebelum Kak Dodi. Ya, betul. Saya sering dulu ketemu Kak Dodi apa tuh. Rasa pernah lihat. Rupanya itulah renang rupanya sama satu rute. Renang. Saya dari tahun 2016 bawa renang dari kakap. Saya baru tahun kemarin ikut O2SN. Oh, saya semenjak pindah di Teluk Pekedai ini tidak pernah bawa lagi. Terakhir tahun lalu, 2 tahun yang lalu bawa renang. Saya orang lama tapi status baru. Oh, kayak dipindahkan ke dari mutasi kah? Enggak, angkatan 2024 kemarin baru. Oh, Lama di sini udah 12 tahun. 12 tahun ya. Beliau ini guru senior Pak. Keahliannya Hmm. bulu tangkis nih. Atlet Oh, bulu tangkis. saya juga sering main bulu tangkis. Besok kalau apa namanya pertemuan tuh, kita bisa tuh main bulu tangkis Ya. kah, futsal kah, ya enggak? Yang Oso tuh Oso. Boleh. Ya, Mini soccer kah? mini soccer. Mini soccer. Siapa Boleh. ini? Boleh. Ini lutut Walaupun dah sehat dah nih. walaupun 3 menit ganti gitu kan. 5 menit main, 1 jam istirahat sambil ngopi. Ya. Iya. Kecuali yang muda-muda nih, kayak Kak Erwin. Santai benar tuh kawan tuh. Kawan. Nyantai dia. Aduh. Bangun tidur nampaknya kan Nurul Fahmi nih, ya. Habis ini langsung balik terentang nih Pak ini. Waduh.
Tapi tidak ada jadwal kan? Tidak ada jadwal main kan? Jadwal main ini volley di Teluk Getah tuh. Oh. Turnamen kan Teluk Getah. Teluk Nageletah. Gimana tuh? di Terentang. Kalau Kubuan nama Teluk Nangka. Nah, dekatlah dengan Teluk Nangka tuh. Kita kegiatannya hari ini main-main Figma, Kak. Nah, itu belum kami kuasai itu. Saya udah siapkan semuanya, jadi tinggal ditulis saja nanti. Di kelas lain tadi lucu-lucu saya lihat. Ada yang ngapusnya, ada yang mindahkannya, ada yang geser-geser. Jadi saya pikir, oh bagus disiapkan semuanya, jadi tinggal ngetik aja nanti. Tinggal pilih warna nanti, masing-masing milih warna, mau warna apa. Jadi setiap warna itu satu warna satu nama. Misalkan KID warna hijau, jadi setiap warna hijau tuh KID ngisinya nanti. Kayak kemarin. Kayak kemarin. Saya pink ya, saya pink. Kita mulai aja, gimana kakak-kakak? Boleh. Kita hari ini 1 JP aja, 45 menit kakak-kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Hari ini adalah maya kita yang kelima tentang refleksi di dalam refleksi. Jadi kita merefleksikan apa yang sudah kita refleksikan di dalam modul. Kesepakatan bersama kita seperti biasa, sebisa mungkin menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kenapa di sini ada hadir seutuhnya kakak-kakak? Karena kita tidak tahu nih admin kapan masuknya ke dalam room kita sini nih. Kemarin saya lihat ada beberapa menit ada admin masuk. Jadi dia mantau kita di sini. Terus habis dia masuk dia ada chat saya. Berapa orang di kelas Kak Angga yang aktif katanya. Kita di kelas ini ada 2 orang yang kurang aktif. Kak siapa namanya? Saya lupa. Ada 2 orang. Dia jarang masuk room. Kita juga terbaca kakak-kakak. Kita masuk di room ini berapa jam, berapa menit, itu terbaca semua. Karena saya menggunakan ini kan akun premium dari BGP. Jadi semuanya terbaca. Jadi walaupun sebisa mungkin untuk masuk di room ini kakak-kakak. Walaupun misalkan kurang aktif gitu kan, kayak kita masih ada kegiatan, enggak masalah. Yang penting kita masuk aja di room. Jadi terbaca kita tuh hadir seutuhnya. Seperti itu kakak-kakak. Tujuan kita kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan ini diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuannya, capaian pembelajaran khusus pada modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berkepihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di sini kakak-kakak, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tujuan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak kemarin kan sudah menuliskan refleksi 1.1, 1.2, dan 1.3. Kita kembali lagi ke 1.1 tentang merefleksi. Jadi kita di sini tugasnya merefleksikan refleksi yang sudah kita kerjakan kemarin. Jadi agenda kita hari ini yaitu menulis dan menganalisis refleksi
dari berbagai hasil analisis refleksi yang sudah kita lakukan, kakak-kakak. Analisis tulisan refleksi. Jadi kakak-kakak nanti itu merefleksikan refleksi yang sudah kakak lakukan. Jadi nanti misalkan siapa gitu kan, Kak Nurul Fahmi misalkan, dia merefleksikan refleksinya yang 1.1. Nanti ada pertanyaannya kakak-kakak di sini. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana? Boleh nih di screenshot Kak. Di screenshot, kita kirim di grup. Nanti ini pertanyaan ini jawaban ini nanti ditulis di Jamboardnya, Jamboard Figma. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, inilah dia kita menggunakan refleksi kita sendiri. Jadi kita merefleksikan refleksi kita sendiri. Boleh yang modul 1.1, 1.2, atau 1.3. Triknya untuk menilainya di sini kakak. Boleh di screenshot, dikirim di grup, boleh. Atau kurang besar kah? Atau sudah jelas ya? Nampak ya? Jadi tugas kita selama 1 jam ini kita akan bermain Figma kakak-kakak. Sambil mengasah kemampuan kita tentang Figma. Sebenarnya Figma ini baru kakak-kakak ya di dalam model pembelajaran tatap maya ini. Jadi kita itu dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi yang sedang berkembang. Jadi kami sebagai fasilitator juga sebenarnya banyak yang masih kurang paham. Tapi setiap malam kami Zoom kakak-kakak. Jadi setiap fasilitator tuh saling berbagi ilmu tentang Figma ini. Jadi tiap malam kami itu Zoom bersama fasilitator membahas tentang cara menggunakan Figma ini. Udah di screenshot kakak-kakak? Sudah Kak. Udah ya. Oke. Berarti sekarang kita langsung ke Figma-nya. Kita akan bermain Figma kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak. Mana ya? Mana link ini? Jadi saya akan bagikan linknya di kolom chat. Silakan diakses dan disepakati dulu nanti siapa mau warna apa. Sini ada 10 saya tempel karena peserta kita ada 10. Jadi masing-masing boleh memilih warnanya di sini. Mau warna biru, hitam, oranye, ungu. Sepakati dulu. Jadi nanti di sini ada 6 pertanyaan. Kita jawab satu persatu ya kakak-kakak. Ini ada 6 pertanyaannya. Kita jawab dari nomor 1, 2, 3. Khusus nomor 4 ini, kita melihat refleksi kita sendiri. Kita menilai refleksi kita sendiri dengan rubrik yang tadi sudah saya tampilkan. Boleh Kak Erwin, mau warna apa? Kak Edi, warna apa? Sepakati. Saya udah di biru nih. Oh, berarti Kak Erwin warna hijau. Di nomor 1 dulu Kak Edi. Di soal nomor 1 dulu. Kalau tidak ketemu, di mana nomor 1? Di atas ini kan ada ini, ada E, terus ada foto Kak Erwin, terus ada N, ada F. Kakak-kakak boleh klik 2 kali di akun F ini, fasilitator yang di saya. Boleh klik 2 kali di situ. Saya akan mengarahkan ke sini. Nah, klik 2 kali di situ, dia akan langsung ke sama tampilannya dengan yang saya tampilkan. Sampai di sini paham kakak-kakak?
Tina ungu katanya. Kak Tina warna ungu. Kak Tia dan warna ungu itu. Warna pink, siapa warna pink? Enggak apa-apa. Saya pink, Kak. Saya pink. Oke, Kak Indra warna pink. Silakan sekaligus menjawab ya kakak-kakak. Oke. Jawab pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga 1.3. Kak Dodi belum masuk ya, Kak Dodi ya? Oh, izin telat Kak, masih di perjalanan pulang. Kerja. Baik Kak. Nggak apa-apa kayak Erwin, panjang-panjang Kak Erwin, nanti saya kecilkan tulisannya.
Enggak apa Kak, enggak, nanti biar saya yang anu. Nggak apa Kak? Ah, enggak apa, nanti biar saya yang anu. Oke. Lumayan bisa lah saya. Oke, siap. Mantap. Kak Tina kemana Kak Tina? Hilang dia. Benar. Oh, kemarin ini siapa ya? Ah, enggak tahu tuh. Siapa tuh? Saya ping. Saya ping. Kak Tina warna apa Kak Tina? Nunggu yang terakhir. Tunggu yang terakhir. Siapa tuh? Nunggu sisa. Abu-abu lah. Abu-abu ada enggak tuh? Abu-abu ada di atas. Yang taruh atas itu. Kak Dodi masih di jalan Kak Dodi. Baru sampai Kak. Oke. Kak Dodi pilih warnanya mau warna apa? Tuh kawan-kawan udah milih warnanya. Oh iya, ya. Pertanyaannya yang di share di grup Kak? Iya, iya betul. Linknya Oke, sip. ada kan linknya? Ada. Oke. Kita merefleksikan refleksi yang kakak-kakak lakukan kakak-kakak ya. Jadi di sini tidak ada benar dan tidak ada salah. Jangan lupa melihat rubriknya juga.
Ini salah satu rubrik ya kakak-kakak ya yang saya ambil ini. Jadi saya lihat rubrik ini paling mudah kayaknya dipahami. Jadi saya ambil untuk kita merefleksikan hari ini. Bagi yang sudah di pertanyaan pertama, boleh lanjut ke pertanyaan kedua kakak-kakak. Sesuai warnanya. Setelah pertanyaan kedua, boleh lanjut ke pertanyaan ketiga. Dan khusus pertanyaan keempat itu kakak-kakak melihat refleksinya masing-masing ya kakak-kakak. Warna biru kayak di bawah. Lagi ke bawah, ke kiri. Terus, nah. Silahkan Kak Belka memilih
warna pigmanya. Nanti di situ tulis jawabannya kakak. Yang ada di link grup ya, Kak? Iya betul. Oke, saya coba, Kak ya. Oke. Kak Belka boleh warna oranye Kak Belka. Oranye atau kuning. Tinggal 2. Oke, baik, Kak. Di sini saya jelaskan lagi ya biar yang baru masuk paham. Kita akan merefleksikan refleksi. Jadi kakak-kakak dipinta untuk merefleksikan apa yang sudah kakak-kakak refleksikan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Jadi kakak-kakak dipinta untuk merefleksikan dengan rubrik yang saya tampilkan ini. Di sini, ini adalah rubrik, salah satu rubrik yang paling mudah menurut saya. Jadi kakak-kakak boleh lihat rubriknya di sini. Apakah kakak-kakak membuat refleksi sudah mencangkup ini semua? Seperti itu kakak-kakak. Nah ini kenapa dipindahkan? Sebentar, sebentar. Ini ada yang memindahkan nih. Jangan, sticky note-nya jangan dibawa lagi ya kakak-kakak. Sticky note-nya udah saya tempel di situ, jadi tinggal diklik. Oh ini nih kuning di sini. Hmm, kuning biru. Di sini yang bawah. Kak, yang pink Kak. Yang pink Ya. nomor 4 itu. Ah, itu kok masuk itu. Ah, oke. Okay. Oke. Jangan ditarik lagi ya kak, anunya skinnernya. Oke, siap-siap. Sudah saya siapkan semuanya. Untuk refleksi nomor 4 ini, kakak-kakak terus melihat refleksi kakak-kakak dari nomor 1, refleksi atau apa? Bisa pilih dari refleksi modul 1.1, 1.2, atau 1.3. Boleh salah satunya. Dengan rubrik yang saya tampilkan ini.
Saya warna kuning ya kak. Boleh, boleh. Diisi apa nih Kak Angga? Di situ kan ada pertanyaan dari 1 sampai 6. Nah, kakak boleh jawab Kak, pertanyaan itu. Pertanyaannya berdasarkan berdasarkan refleksi yang kakak-kakak bikin kemarin dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Ada. Eh, Ini Kak, ya. ini berkaitan dengan rubrik ini berarti rubrik apa ini Kak? Rubrik Ini yang saya tampilkan nggak? ini berarti Pixma apa? Pigma itu ya? Hikmah. Ah, Iya. ini namanya rubrik ini ya? Iya Kak. Oke. Kalau nggak salah ini rubrik ini ada di modul Kak. Di Google? Di modul. Oh, modul. Oh, iya.
Eh, Mm-mm.
Wis gini bae. Aduh, pening kepala saya ini. Kak Ariansa nggak ada ya Kak Ariansa ya?
Siapa yang sudah sampai pertanyaan ke-6? Pak Nurul Fahmi sudah ya. Oh, Nomor 4 kok saya enggak lihat ya, Kak? nomor 4 di samping nomor 5, Kak. Nomor 5 di tengah-tengah, geser ke kiri. Nah, bawah lagi Kak Edi, bawah. Bawah sedikit.
Kak Angga itu Kak Angga mute tuh. Jadi tak kedengaran ya tadi ngomong. Ya Kak, saya yang baca tulisan-tulisan Kakak. Baik kakak-kakak, sambil melanjutkan, saya minta kita berbagi ya, apa yang telah kakak-kakak tulis di dalam Jamboot Figma ini, khususnya untuk pertanyaan pertama dulu. Kira-kira dari pertanyaan pertama ini, adakah yang ingin berbagi kakak-kakak? Bongkar. Bongkar. Adakah di antara kakak-kakak yang ingin berbagi tulisannya nih? Dari pertanyaan pertama. Ada Kak Dodi, Kak Belka Fahmi, ada Kak Erwin, Kak Edi, Kak Tia, Kak Indratno, Kak Nurul Fahmi. Boleh kakak-kakak berbagi yang ingin menjawab dengan hasil tulisannya? Atau kita pakai wheel of name? Boleh Kak, saya duluan Kak. Boleh Kak Belka? Boleh. Berbagi Kak dari pertanyaan pertama. Ya, Silakan. baik. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Jawaban saya menulis refleksi berdasarkan pengalaman pembelajaran yang baru saya lakukan. Artinya selama mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 3 itu biasanya tentunya perlu arahan dari fasilitator dari Kak Angga bagaimana cara pengisiannya, kemudian baru saya tuangkan ke dalam modul yang ada. Yang menjadi acuan adalah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, sehingga ketika pembelajaran sudah dilaksanakan, kita lebih memudah untuk bisa melihat kekurangan, kelebihan, serta evaluasi dan tindak lanjut ke depannya. Kemudian, kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasanya menulis refleksi ini saya laksanakan biasanya setelah pembelajaran PJOK selesai, karena di sekolah saya itu tidak banyak, rombelnya hanya 4 kelas. Biasanya satu hari hanya satu kelas saja. Jadi saya punya banyak waktu untuk bisa merefleksi apakah model atau metode pembelajaran atau gaya mengajar yang saya berikan itu sudah masuk ataupun sudah berhasil sesuai tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian apa saja yang saya tulis di refleksi tersebut. Nah, kalau mengacu pada modul titik 1 dan titik 3 itu berdasarkan modulnya. Kalau berdasarkan proses pembelajaran itu biasanya saya menggunakan rubrik. Rubriknya ada isian indikator kekurangan, kemudian kelebihan, kemudian evaluasi dan tindak lanjut yang akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu Kak Angga. Baik, terima kasih Kak Belka atas jawabannya. Benar sekali Kak ya, kita menilai merefleksikan selama ini itu kita harus melihat rubrik ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Belka. Boleh kasih reaction tepuk tangan kakak-kakak? Kita ke pertanyaan kedua.
Kira-kira siapa yang ingin berbagi terkait pertanyaan dan tulisan kakak-kakak sekalian? Siapa kakak-kakak yang ingin berbagi? Boleh salah satu? Ya, Kak Dodi, boleh Kak Dodi, silakan Kak Dodi. Oke, cek. Saya akan mencoba berbagi menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Perasaan saya itu ketika mau menulis refleksi itu ada khawatir tapi antusias, Kak. Jadi karena refleksi itu saya akan tahu di mana letak kelemahan, karena kalau saya itu refleksi itu proses itu fokusnya itu banyak di kelemahan gitu. Oh, di bagian pembelajaran ini saya lemahnya di mana, jadi saya perlu refleksi. Karena kalau kelebihan itu ya insya Allah itu biasanya dinilai oleh orang lain gitu kan. Jadi ketika saya sudah akan menulis refleksi, saya sangat antusias karena saya bisa mengetahui kelemahan apa saja yang sudah saya lakukan ketika saya melakukan proses pembelajaran atau proses pemahaman tentang pembelajaran apapun gitu. Nah, pikiran yang saya muncul itu kesalahan apa yang sudah saya lakukan dan saya harus bagaimana supaya kesalahan itu tidak terulang kembali dan bisa menjadi evaluasi sehingga di pembelajaran selanjutnya itu menjadi pembelajaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Indra. Kak Dodi ya? Kak Dodi, atas pemaparan yang tadi, benar sekali Kak Dodi ya. Dengan refleksi ini kita bisa menilai kekurangan dari proses pembelajaran yang kita lakukan Kak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa yang ingin berbagi tulisannya di pertanyaan ketiga ini? Siapa kira-kira kakak? Yang ingin berbagi tentang pengalamannya menuliskan refleksi dari pertanyaan ketiga ini? Kak Tina boleh Kak Tina? Saya pengen dengar suara Kak Tina. Yang cewek belum ada suaranya. Boleh Kak Tina? Bebas milih kah? Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 dan hasil tulisan kakak. Boleh dibacakan Kak? Nomor 3, hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang menjadi tantangan. Hal yang menjadi lebih baik dalam menulis refleksi adalah kesadaran diri kita akan kekurangan yang ketika kita udah mengetahui kekurangan tersebut itu akan berdampak pada diri kita sendiri, yaitu entah kita mau mengembangkannya atau bagaimana caranya. Setelah itu dengan pembelajaran ini saya dapat mempelajari bagaimana cara refleksi dengan berbagai acuan yang banyak. Kan ada berapa refleksi itu kan banyak, tinggal kita pilih aja. Terus yang menjadi tantangan adalah cara menganalisis dari setiap hasil refleksi menjadi suatu kesimpulan yang dapat menjadikan pedoman kita dalam memperbaiki diri atau menambah pengetahuan. Itu. Maaf ya, lagi pilek. Baik, terima kasih Mbak Tina atas jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini. Dengan kita mengetahui kelemahan kita, jadi kita bisa memperbaikinya dalam proses pembelajaran ya Kak Tina ya. Iya Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Siapa yang ingin berbagi dari pertanyaan yang keempat ini? Kak Erwin ya? Boleh Kak Erwin? Oke,
Untuk nomor 4, saya menggunakan rubik sebagai acuan untuk menilai sejauh mana refleksi yang saya buat itu udah berkembang dan sesuai dengan prosesnya. Mungkin kalau dilihat, mungkin hanya ada di kategori baik, mungkin cukup jika mengacu pada rubik yang ada yang tadi, yang ditampilkan. Karena ada beberapa indikator refleksi yang saya buat kemarin, tugas-tugas refleksi itu ada indikator yang saya belum masukkan. Contohnya tuh ada satu refleksi itu yang indikator emosionalnya tuh belum saya cantumkan di situ, di refleksi, di tugas refleksi sebelum-sebelumnya. Jadi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erwin atas tanggapan dari pertanyaan nomor 4 ini. Jadi kita menulis refleksi itu harus mengacu pada rubrik ya Kak ya. Rubriknya ada banyak. Yang tadi saya tampilkan itu adalah salah satunya Kak. Yang saya pikir rubrik itu saya pikir tuh lebih mudah memahaminya. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, ke pertanyaan kelima. Siapa yang ingin berbagi dari pertanyaan kelima ini? Kak itu boleh? Kak Indra, boleh Kak Indra? Kak Indra ada Kak Indra? Kak Indra no, adakah? Kalau tidak ada Kak Indra no, kita ke Kak Edi, coba Kak Edi. Boleh Kak Edi berbagi Kak Edi dari pertanyaan dan jawabannya Kak Edi? Ya, itu Kak Edi, betul. Boleh Kak Edi? Ya Kak. Untuk jawaban yang kelima, terkait pertanyaan bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan baik. Itu kalau untuk pribadi saya, yang saya tekankan adalah terkait dengan pengetahuan yang mendalam. Artinya agar saya lebih bisa menjadi guru yang reflektif, itu saya perlu selalu belajar, menambah pengetahuan, khususnya terkait dengan refleksi ya. Karena ternyata banyak strategi-strategi yang belum saya ketahui untuk melakukan refleksi, sehingga memperdalam ilmu, memperdalam pengetahuan terkait dengan refleksi itu penting bagi saya khususnya. Kemudian yang menjadi penekanan pada diri saya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan. Itu yang diperlukan pada diri saya dalam melakukan refleksi. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak Edi atas jawaban dari pertanyaan nomor 5 ini. Benar sekali Kak Edi ya, kita seperti yang kita pelajari kemarin dalam modul itu, refleksi itu ada dua macam ya Kak ya. Framework Gibbs dan framework Morton. Jadi dalam merefleksikan itu kita harus melihat dari
berpatokan lah istilahnya dengan framework yang kemarin kita pelajari. Sebelum kita mempelajari itu mungkin kita juga belum tahu Kak ya, gimana caranya merefleksi yang baik dan benar. Seperti itu. Terima kasih Kak Edi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Siapa yang ingin bagi? Kak Nurul Fahmi, boleh Kak Nurul Fahmi? Silakan Kak. Oke Bang, saya akan menjawab apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu dengan cara buat fokus pada pembelajaran, membangun budaya kolaborasi, berfokus pada hasil, dan juga menggunakan evaluasi. Siapa yang bisa membantu? Mungkin yang bisa membantu yaitu ialah teman sejawat dan juga pengalaman kita ataupun teman-teman yang berada dalam bidang-bidang pembelajaran PJOK. Mungkin itu saja Kakak yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Kak Nurul Fahmi atas jawabannya dari pertanyaan nomor 6 ini. Benar sekali Kak ya. Kita juga sebagai guru PJOK juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, bahkan dalam MGMP atau KKG, seperti itu Kak ya. Supaya kita menjadi guru yang reflektif setiap saat. Kak. Baik kakak-kakak, sambil menulis, diselesaikan Kak ya tulisannya. Kita ke slide berikutnya kakak. Kita sudah berbagi refleksi tadi kakak-kakak ya. Dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 6 sudah dibacakan teman-teman. Jadi kita bisa menilai refleksi kita sendiri ya Kak ya. Jadi pada akhir sesi kita hari ini diharapkan kakak-kakak itu dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikannya, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Terima kasih kakak-kakak. Ini adalah set terakhir kita di sesi kita yang kelima, terutama yang kita kelima kakak-kakak. Dari pembelajaran kita yang kelima ini, boleh salah satu ingin merefleksikan pembelajaran kita kelima ini? Kira-kira apa yang kita dapatkan pada hari ini? Boleh Kak Tia, boleh Kak Tia? Mana Kak Tia? Kak Tia ada? Kak Tia? Adakah Kak Tia? Atau Kak Indra, Kak Indra? Kak Indra, ada enggak Kak Indra? Sama Kak Tia? Bawa bajuannya tuh. Ya, sini ya. Usah gangguannya, Pak. Kita main sini. Kak Tia, boleh Kak Tia? Atau Kak Indra, no? Kak Indra? Mana Kak Tia dan Kak Indra nih? Adakah Kak Tia sama Kak Indra? Kak Edi, boleh Kak Edi. Bantu kawan Kak Edi. Merefleksikan apa yang sudah dapat hari ini. Terima kasih. Izin Kak ya, kakak-kakak semuanya. Barangkali saya juga masih banyak kekurangan, kelemahan, tapi izinkan saya untuk sekedar menyampaikan apa yang saya pikirkan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi poin utamanya pada pembelajaran hari ini menurut saya
bahwa melakukan refleksi itu sebetulnya sudah biasa kita lakukan dalam konteks melaksanakan pembelajaran, namun itu tidak bersifat formal, artinya hanya berdasarkan pengamatan saja. Itu barangkali khusus untuk diri saya pribadi, dan ternyata di dalam refleksi itu ada acuannya yang tadi disampaikan oleh Kak Angga, framework itu menjadi acuan di dalam kita melakukan refleksi. Artinya meskipun kita sudah sering melakukan refleksi, tetapi dengan adanya acuan tadi, kita, khususnya saya secara pribadi, merasa memiliki kebingungan di dalam bagaimana kita mau merefleksi diri atau merefleksikan pembelajaran, sehingga dengan pembelajaran yang hari ini kita laksanakan, semakin terbuka pemikiran kita bahwasanya ada acuan yang bisa kita gunakan di dalam merefleksikan pembelajaran yang kita lakukan, supaya hasil daripada refleksi kita bisa lebih terarah. Yang pertama. Yang kedua, barangkali supaya refleksi itu bisa konsisten pada pembelajaran yang kita lakukan, kita memang perlu pembiasaan untuk selalu melakukan refleksi di dalam pembelajaran. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Edi. Benar sekali Kak Edi ya. Memang selama ini dalam pembelajaran kita mungkin sudah melakukannya tanpa kita sadari Kak ya, melakukan refleksi. Tapi setelah kita belajar di modul PKG PJOK ini, kita tahu ternyata merefleksikan itu ada frameworknya ternyata. Ada 2 frameworknya Kak ya. Dan juga kita juga dengan mempelajari refleksi ini, kita diharapkan itu supaya pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi dan berpusat kepada peserta didik ya Kak ya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita di Tatap Maya kelima ini. Boleh salah satu pimpin doa dulu sebelum kita foto-foto. Kak Erwin, boleh Kak Erwin pimpin doa dulu kita Kak Erwin. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Saya kembalikan ke Kak Angga. Terima kasih Kak Erwin. Boleh kita foto dulu kakak-kakak? Kita open kamera dulu. Seperti biasa kayak kita, semangat. Supaya kelas 3 tetap semangat sampai akhir. Dan kita mudah-mudahan lulus semuanya kakak ya. Boleh salah satu screenshot Kak? Siapa? Kak Erwin, bisa Kak Erwin? Foto kita Kak Erwin. Oh, ini Kak Indra dari mana nih? Mancing kayaknya Kak Indra. Ada Pak Sekdes terentang datang lagi. Iya. Maaf nih. Siap. Kita ada Pak dulu. Sekdes tadi. Oke. Ya. Kak Erwin. Kak Tina boleh. mungkin Kak Tina. Kak Tina, boleh Kak Tina? Hitung Kak Tina. Boleh. 1, 2, 3.
Udah? Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kakak-kakak semua. Dah.